Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan salah satu tokoh Islam, yaitu Husain Ali bin Abi Thalib. Husain adalah seorang teladan yang memiliki kepribadian yang mulia. Namanya dikenang bersama dengan keberaniannya. Beliau merupakan sosok yang memiliki keteguhan hati yang tinggi dalam menegakkan kebenaran. Beliau berani mempertaruhkan nyawanya demi mencegah yang namanya kemungkaran. Namanya pun sering disebut-sebut oleh Rasulullah SAW sebagai pemuda ahli surga. Husain adalah putra kedua dari pasangan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra. Sama dengan seperti Hasan, Husain pun diberikan nama oleh Rasulullah SAW sendiri setelah menolak pemberian nama dari Ali bin Abi Thalib. Husain ditahkim oleh Rasulullah sendiri dengan menginjak kurma dan masukkan ke dalam mulut langit-langit bayi tersebut. Setelah itu, Rasulullah mendoakan bayi tersebut agar bayi tersebut diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak kecil, Hasan dan Husain selalu mendapatkan sentuhan dan kasih sayang dari seorang Rasulullah SAW. Nah, pada tahun ke-11 Hijriah merupakan hari kedukaan umat Muslim. Rasulullah meninggal dunia. Duka itu turut diselimuti oleh Hasan dan Husain yang pada saat itu mereka berumur 6 dan 7 tahun. Namun kematangan jiwanya di usia saat itu tersebut tak lantas dibuatnya larut pada kesedihan. Di masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, Hasan dan Husain banyak mendatangkan diri dengan iman dan pengalaman. Tahun-tahun berikutnya di masa kepemimpinan Muawiyah, umat muslim hidup dalam damai. Hubungan antara Muawiyah bersama Hasan dan Husain pun terbina dengan baik. Hingga pada suatu hari Hasan wafat di tahun 41 Hijriah. Husain pun kesehariannya tanpa seorang kata aja. Tahun 60 Hijriah, Muawiyah wafat dan memindahkan kepemimpinannya sebagai khalifah kepada anaknya, yaitu Yazid bin Muawiyah. Hal ini bertentangan dengan janjinya bahwa Muawiyah akan memberikan kepemimpinan kepada kaum muslim. Tapi nyatanya tidak. Dia malah memberikan kepemimpinannya itu kepada anaknya. Maka para sahabat banyak yang menolak tindakan Muawiyah. Di antaranya adalah Husain. Sikap cucu Rasulullah semakin didorong oleh muslimin Kufah dan kemudian mengirimkan surat hubungan dan mengundang Husain. Husain mengutus sepupunya, yaitu Muslim bin Aqil, untuk meneliti apakah surat ini kebenaran dari pembayatan tersebut. Sementara itu Yazid bin Muawiyah mendengar dukungan masyarakat Kufah terhadap Husain. Ia segera menggabungkan Kufah dan Basrah di bawah kepemimpinan Ubaidillah. Muslim bin Aqil yang masuk di Kufah berhasil ditawan Ubaidillah bin Ziyad. Tak ada kabar Muslim bin Aqil. Husain memutuskan untuk berangkat ke Kufah. Para sahabat dan keluarga mencegah keputusan Husain. Mengingat dengan ayahnya yang pernah dikecewakan oleh rakyat Kufah, akhirnya pun Husain tetap bersikeras untuk pergi. Abdullah bin Umar sempat mencegahnya, tetapi Husain tetap akan pergi karena baginya dia harus menyelidiki kebenaran daripada berdiam diri tanpa mengetahui kebenaran itu. Mengetahui perjalanan Husain ke Kufah, penguasa Kufah Ubaidillah mengirim pasukan untuk mencegah pergerakan Husain. Setibanya di Kufah, melihat pasukan yang begitu banyak, Husain menyadari kemunafikan yang dilakukan oleh masyarakat di Kufah. Dengan bijaknya Husain mengajukan hal. Pertama, kami akan pulang ke Mekah
Jika kami tidak pulang ke Mekah, kami akan pergi ke negeri jihad. Atau kami langsung menghadap ke Yazid di Syam. Tawarannya pun disepakati. Namun, pihak yang tidak diinginkan muncul. Dia datang memprovokasi pihak penguasa di Kufah. Inilah yang memicu terjadinya perang di Karbala. Himar mengatakan, jika Husain kemanapun pergi, tidak akan ada yang menjamin bahwa Husain akan datang kembali lalu menyerangnya. Akhirnya Ubaidillah menolak Husain pergi menghadap Yazid. Ia bahkan menginginkan agar Husain ditawan. Mendengar hal itu, Husain pun menolak untuk ditawan. Nah, terjadilah peperangan yang sangat tidak imbang. Antara 70-an lebih orang di pihak Husain berhadapan dengan ribuan pasukan di pihak. Peperangan itu menewaskan semua orang yang mendukung Husain, hingga tersisa Husain seorang diri. Namun orang-orang Kufah pun masih ada rasa takut untuk membunuhnya, karena masih tersisa sedikit rasa hormat kepada darah keluarga Nabi Muhammad SAW. Namun ada seorang lelaki yang melemparkan panah hingga mengenai Husain. Lalu Husain pun terjatuh dan orang-orang menggeroyoknya dan kepalanya pun dipenggal. Akhirnya Husain wafat. Husain mati syahid pada hari itu di Karbala. Ini adalah sebuah kisah pilu yang sangat menyedihkan. Celaka dan terhinanya orang-orang yang turut serta dalam pembunuhan Husain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati dan meridhoi Husain dan orang-orang yang terus bersamanya. Itulah kisah dari peristiwa Karbala Husain Ali bin Abi Thalib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.